Shalom, mari kita memuji Tuhan. Shalom, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kau baik, kau sungguh Allah, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Esther Sepsi, Pak Anton. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, Dini, good morning. Cece Emi, good morning. Pak Tekun, Bu Debi, selamat pagi. Tita Herawati, selamat pagi. Pak Yusak Inege, selamat pagi. Rima, Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi semua yang sudah bergabung di channel ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Masih dalam tema Daniel ya. Kita baca tentang keberadaan Daniel di Gua Singa. Gua Singa, saudara. Daniel 6 ayat 4. Kita baca Daniel 6 ayat 4 ya. Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin. Selamat pagi Bu Foni. Good morning Bu Ami. Good morning Pak Hartono. Nah, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa, roh yang excellent, saudara-saudara. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Kalau kita fitness, kita olahraga, tadi pagi saya sempatkan jalan kaki ya. Bukan mencari otot-otot karena ini latihan kardio, tapi saya sadar bahwa terlalu banyak makanan yang masuk, macam-macam makanan yang ya daging lah, ya ayam lah, ya karbo lah, maka harus dikeluarkan. Maka latihan badani ya, jalan kaki. Satu-satunya yang gampang dilakukan, bangun lebih pagi, jalan kaki. Tadi jalan kaki hanya setengah jam ya. Dan kali saya mau turunkan bangun lebih pagi untuk tubuh lebih sehat ya. Ini adalah membentuk tubuh, membentuk kardio jantung supaya lebih kuat. Nah, bagaimana dengan roh yang excellent? Itu tadi kalau kita mau tubuh yang baik, tubuh yang excellent, tubuh yang sehat segar ya. Nanti saudara lihat perbedaannya. Ketika kita melatih tubuh kita menjadi segar, sehat, juga melatih roh kita menjadi excellent, menjadi roh yang dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi roh lain, maka akan muncul hikmat dari Tuhan. Amin. Kita akan dilihat berbeda dari orang yang lain. Akan kelihatan bahwa roh ini memimpin kita sehingga kita menjadi berbeda. Dalam pekerjaan ketika kita punya roh yang excellent, apa itu? Roh ketaatan ya. Seseorang yang punya karyawan tentu pengen karyawan itu taat. Taat pada standar operation daripada perusahaannya.
SOP. Tapi kalau orang tidak taat, sudah masuknya telat-telat, disuruh itu belehar-belehar, saudara, tentunya dia punya nilai yang rendah. Betapa kita diinginkan oleh pemimpin kita itu kita mentaati seluruh peraturan, bukan sebagian. Demikian Tuhan menginginkan kita taat pada aturan-aturan Kristus, bukan sebagian, tapi secara keseluruhan. Amin. Bisa enggak? Jika Anda bisa hanya satu hal itu saja, ya taat itu saudara bisa, maka rohmu akan menjadi roh yang excellent. Roh itu akan bertumbuh, berkembang, dan akan dipenuhi dengan hikmat dari atas, bukan hikmat dunia, ya. Daniel itu punya itu, ya. Daniel 6 ayat 4 kita baca lagi, ya. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Setiap rencana yang bagus akan ada penghalangnya. Nah ini ya, raja berniat menjadikan Daniel itu penguasa, ya, atas seluruh kerajaannya. Dulu ada seorang asing yang dijadikan penguasa atas kerajaan di Mesir, Yusuf namanya, ya. Di rumah Potifar juga iya, dia dijadikan penguasa atas rumah tangga kecuali istrinya, ya. Nah itulah punya roh yang excellent. Nah bagaimana kita memiliki roh yang excellent ini, kita pelajari hari ini, ya, pagi ini. Kita melihat, baca saja nanti Daniel 6 ayat 1 sampai 29, ya. Daniel 6 ayat 1 sampai 29 cukup banyak, nanti tidak cukup waktu. Yaitu ketika ia mau diangkat jadi istilahnya orang kedua di kerajaan Babel, maka kuasa si jahat tidak mau, ya. Maka ia difitnah. Daniel 6 ayat berapa? Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. 6 Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, ternyata Daniel tidak bersalah dalam hal apapun. Bisa enggak kita tidak bersalah dalam hal apapun, ya? Lihatlah ini, ya. Tidak ditemui kesalahannya. Tidak. Kesalahan itu selalu dicari-cari, ya. Oleh iblis atau orang yang dikuasai iblis. Jika engkau melakukan hal-hal yang benar, entah itu di pekerjaan, entah itu di pelayanan, entah itu di mana saja engkau ditempatkan, ya. Orang selalu mencari kesalahanmu, ya. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Hidup enak-enak, baik-baik, dicari kesalahannya, ya. Ibadah kepada Allahnya bisa dijadikan alasan. Lah ini kan luar biasanya di situ, ya. Dalam pelayanan pun dicari alasan untuk menjatuhkan kamu, ya. Hati-hati makanya. Ini kesalahannya ini tidak didapati, ya. Di ayat 5 itu kita teliti, ya. Mencari, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, dalam hal pekerjaannya, ya, dalam hal pemerintahan. Apa ada satu alasan untuk menjatuhkan Daniel? Ternyata tidak ada, saudara, ya. Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, ya. Apa kesalahan kecil ada? Nggak ada. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan. Nah ini, ya. Setia itu yang pertama. Ia setia, jadi tidak ada alasan untuk digugat. Kalau orang itu setia, setialah pada istrimu, setialah pada keluargamu, setialah pada suamimu, setia kepada anak-anakmu. Walaupun mungkin mereka
mengerikan ya. Walaupun mereka mencekno, walaupun mereka tidak menyenangkan hatimu. Tetapi ketika engkau setia, maka tidak ada alasan apapun untuk menjatuhkanmu. Amin. Amin. Nah, kemudian tidak ada didapati suatu kelalaian. Kalau kita melakukan tugas, jangan lalai ya. Kadang-kadang orang tidak melihat jadwal ya. Mungkin disuruh jadi WL tanggal berapa, jam berapa ya. Lalai saudara. Tidak bangun dari tidur, lalai ya. Saya punya seorang teman yang WL. Pada waktu itu ia WL di 7 kali kebaktian. Bayangkan saudara, saudara bisa nggak 2 kali kebaktian, mungkin napasnya sudah ngos-ngosan ya. Ini 7 kali kebaktian di hadapan puluhan ribu orang di seperti stadion gitu ya. Gedung gerejanya itu. Dan dia punya apa? Komitmen. Dia setia dan dia tidak lalai. Ketika kami mengadakan jamuan makan malam, dia minta izin. Tante-tante, saya minta izin ya. Saya mau masuk kamar lebih dulu sebab besok saya akan memimpin pujian. Oh ya, kami persilakan. Jam 9 dia sudah masuk tidur, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang gampang melalaikan pekerjaannya, alah besok gampang, nggak usah latihan ya, nggak usah menghafalkan lirik ya, lalai dalam pekerjaannya ya. Dan kemudian besok telat bangun terus bergegas-gegas lari-lari ngos-ngosan ya, tentu dicoret saudara ya. Nggak akan dijadikan WL 7 kali saudara. WL itu worship leader ya, pemimpin pujian di gereja ya. Demikian juga sama kalau saudara bekerja kemudian lalai, disuruh mengantar anak majikan sekolah tapi saudara masih tidur ya, dipecat besok saudara ya. Jadi di sini lalai ya. Lalai itu tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar ya. Tidak mempersiapkan diri. Lalai ya. Lalai untuk macam-macam lah apa yang saudara lalaikan ya. Lalai, suatu kelalaian. Mungkin mengontrol bangunan ya. Saudara lalai, hari itu harus dikontrol. Maka berbuat salah lah. Salah, tukang-tukang membuat seenaknya sendiri, dibongkar ya saudara, nggak dipakai lagi ya. Di sini ada beberapa yang menjalankan tugas sebagai kontraktor ya. Hati-hati lah kontraktor lalai untuk mengontrol ya. Demikian juga ada bos ya, lalai untuk memberitahu kepada anak buah untuk mengerjakan ABC. Ya gagal saudara-saudara ya. Jangan lalai. Lalu dia ada yang tadi kita baca, ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian. Nah, tidak ada alasan untuk mendiskriminasi atau mendiskreditkan Daniel di pemerintahan Raja Babel. Tidak ada kesalahan. Nah, maka berkata orang-orang yang cari kesalahan itu ya, ada orang-orang yang cari kesalahan dalam hidupmu, pasti ada. Yo cari kesalahan. Siapa di sini yang bisa menemukan orang yang suka mencari kesalahan orang lain ya, tapi enggak usah diketik ya. Pasti ada lah ya. Di antara rekan-rekan kita seiman, sepekerjaan, sekeluarga, serumah, ada orang yang cari-cari kesalahan, pasti ya ada itu. Nah, mereka enggak mendapati, tetapi mereka bisa tahu loh ya, bahwa Daniel ini taat kepada Tuhan, kecuali dalam hal ibadahnya. Silakan Pak Gem baca ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Amin. Nah ya, jadi kecuali dalam ibadah. Seberapa banyak saudara yang disalahkan dalam hal ibadah? Ya, ada. Oh, ini ke gereja terus ya. Lebih baik tidur di gereja aja. Ya. Pak Gem dulu pernah gitu ya. Pernah. Ayo ngaku. Iya, pernah. Karena Pak Gem belum dijamah Roh Kudus ya. Ketika saya senang di hadirat Tuhan, pergi ke gereja,
Maka sudah tidur saja di gereja sana. Dan akhirnya bantal guling sekalian. diusir sama bantal gulingnya untuk tidur di gereja ya. Akhirnya kami dapat juga tanah untuk gereja yang pada akhirnya ya mungkin kami nanti tinggal di gereja ya. Akhirnya terjadilah kata-kata itu ya, tidur di gereja ya. Nggak masalah sih, kita kan sudah senang memang tinggal di hadirat Tuhan ya, nggak masalah. Maka perkara ibadah ini maka dikeluarkan dekret ya, suatu ketetapan raja. Ini ayat 8 kita baca ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Nah, sebetulnya peraturan itu kan tidak ada sebelumnya, ya kan? Tetapi karena dicari-cari maka dibuatkan peraturan. Hari ini siapa yang mengalami hal ini? Mungkin tidak ada peraturan perusahaan itu ABCDE. Tetapi karena ada orang yang tidak senang sama saudara, maka baru dibuat peraturan ABCDE. Mungkin di pelayanan engkau juga diperlakukan seperti itu. Ya. Tidak ada peraturan itu, tetapi karena engkau melakukan karena engkau ditarik kesalahannya, maka diberlakukanlah peraturan seperti yang mereka mau jebak itu ya. Ini terjadi ya di zaman Raja Nebukadnezar di Babel, saudara ya. Kalau ibadah tidak kepada manusia atau kepada ini si raja, maka ia akan dijebloskan di dalam gua singa. Ya terang aja Daniel kena gitu ya, kena pasal gua singa ya. Jadi pada akhirnya raja menyetujui ya itikat buruk mereka. Dan ketika kedapatan Daniel itu tidak mau menyembah raja, maka ia dilemparkan ke gua singa. Singkat cerita, Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Walaupun raja itu sebetulnya ya tidak ingin gitu ya, tidak ingin Daniel itu dijebloskan ke gua singa, tetapi karena penasihat-penasihatnya yang sirik itu, ya dia memperdayai raja juga ya, supaya Daniel itu dimusnahkan istilahnya. Ini orang ini diusir raja yang masukin gua singa gitu ya. Nah, jadi makna penting dalam firman Tuhan pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama, engkau harus memiliki roh yang luar biasa atau excellent ya. Jadi roh kita ini jangan biasa-biasa saja ya. Hari-hari ini perbanyak doa, hari-hari ini perbanyak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hari-hari ini kuasa kegelapan bekerja luar biasa, menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan pekerjaan anak-anak Tuhan, menjatuhkan hasil karya anak-anak Tuhan, mencuri berkat-berkat anak-anak Tuhan karena dia tahu waktunya udah dekat ya. Maka dari itu perbanyak bersama-sama dengan Tuhan, miliki roh yang luar biasa. Jangan cuma puas dengan aku sudah berdoa kok, pagi siang malam sudah berdoa, tetapi rohmu nggak dibangun ya. Roh ini dibangun supaya menjadi excellent. Contohnya kok bisa roh ini excellent dari mana ya? Dilihat dari mana? Yaitu engkau dipenuhi hikmat. Engkau tidak melakukan kesalahan apapun ya. Itu berarti engkau dipimpin oleh roh, sehingga rohmu excellent. Engkau bisa sadar, oh iya ya, ini demikian, sehingga engkau sadar sebelum melakukan itu engkau sudah tidak mau melakukan yang jahat gitu ya. Oh ini tidak benar. Oh jadi
engkau peka kepada suara Tuhan, miliki roh yang luar biasa. Yang kedua yaitu tetaplah berdoa walaupun ada intimidasi ya. Walaupun kau diintimidasi, intimidasi itu tidak perlu orang luar negeri yang intimidasi kamu ya. Sebelahmu, sebelah kita, sebelahmu siapa saat ini ya. Ini Bu Amik nulis begini. Wah ternyata saya juga ingat waktu Pak Happy minta saya juga tidur di gereja serta ambil rantangan sekali. Karena saya senang di hadirat Tuhan. Tapi setelah Pak Happy dijamah Roh Kudus, Pak Happy senang di hadiratnya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama, ya benar. Mungkin pertama-tama semua yang dijamah Roh Kudus dan merindukan hadirat Tuhan setiap hari itu membikin apa ya, galau sebelahnya. Membikin apa ya, tidak senang orang lain gitu ya. Ya itu memang kalau roh itu berbeda, maka akan tidak terjadi tidak senang ya. Jadi kita harus ingat ya, kita adalah hidup suami istri dalam satu kesatuan roh, yaitu Roh Kudus. Kalau sudah beda, rohnya beda, pasti tidak senang. Kalau Roh Kudus ada menguasai, maka yang satu pasti dijamah Roh Kudus juga dan akhirnya senang. Sekarang Pak Gem juga senang kan di hadirat Tuhan, bahkan bangun gereja ya. Dulu orang diusir suruh tinggal di gereja, tapi sekarang dia istilahnya menyediakan tanah untuk dibangun gereja. Ada pembalikan keadaan. Nah ini juga tetaplah berdoa walaupun ada intimidasi. Walaupun diintimidasi, suruh tidur di gereja, saya tetap pergi ke gereja, tetap berdoa. Dan akhirnya yang mengintimidasi ikutan juga pergi ke gereja. Amin. Hari ini siapa yang terintimidasi, tidak usah takut. Miliki roh yang excellent ya, tidak ada salah. Nah ini tidak ada salah. Kalau engkau tidak menyediakan makanan, engkau tidak merawat hidup suamimu, terus kamu tinggal di gereja terus gitu ya ngamuk. Ya pasti ngamuk, bener enggak Pak Gem? Iya. Tapi ketika ada waktunya, semua yang di bawah langit ini kan ada waktunya. Ada waktunya, ada ibadah, ada waktu ngurusi rumah tangga, ada waktu melayani anak-anak, ya, semuanya kan ada waktunya. Kalau terus-terusan satu hari bleng di gereja ya tidur aja di gereja. Nggak usah pulang juga. Ya itulah. Ya, itu. Maksudnya gitu. Semuanya ada waktunya, kita bisa membagi waktu dengan baik. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini harap yang merasa pernah melakukan atau sedang melakukan hal ini juga harus bertobat ya. Berkoreksi supaya diri. apa? Tidak ada kesalahan yang didapati ya. Rumah tangga sudah bersih, semua rapi, ada makanan, baru engkau bisa pergi beribadah dengan leluasa ya. Ikut KKR, ikut doa puasa dan sebagainya. Tetap berdoa walaupun ada intimidasi. Yang terakhir yaitu puasa melenyapkan intimidasi. Apabila engkau sudah tidak ada salah, engkau tapi tetap diintimidasi, engkau sudah melakukan kebenaran, rohmu itu sudah baik, excellent. Apa yang kamu harus lakukan ketika intimidasi datang bertubi-tubi? Puasa. Ambil puasa ya. Hari-hari ini memang saya juga harus puasa ya. Karena sudah terlalu banyak makanan yang manis-manis, makanan yang menyebabkan saya sakit, maka saya harus mengoreksi diri. Mengoreksi tidak makan lagi yang manis-manis ya, makan tanpa rasa. Bisa nggak bisa, karena punya komitmen, berkomited ya. Jadi puasa melenyapkan intimidasi. Kalau engkau saat ini diintimidasi, wah penyakitmu ini tidak bisa sembuh, penyakitmu ini gini-gini, ambil puasa saudara ya, puasa. Kalau engkau diintimidasi, oh suamimu tidak pulang karena engkau begini-begini, oh istrimu meninggalkan kamu karena engkau begini-begitu. Ambil puasa ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mau mendengar suara Tuhan. Ya, jadi ada 3 makna penting ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Apa kejadiannya besok kita pelajari ya. Yang pertama, miliki roh yang luar biasa, excellent. Yang kedua, tetap berdoa walaupun ada intimidasi. Yang ketiga, puasa melenyapkan intimidasi. Berpuasalah ya.
entah seminggu 2 kali, entah setiap hari. Berpuasalah sampai jawaban Tuhan itu datang. Amin. Amin. Yang hari ini ingin menjual rumahnya, tapi kok pembeli cuma lihat-lihat, nawar, enggak jadi, puasalah. Ya, karena ada kuasa-kuasa yang menghalangi kamu untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini orang mau dapat berkat, mau dapat komisi, mau dapat job, mau dapat proyek, tapi masih ditunda-tunda, buletisasi, puasalah ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berperang melawan penghulu-penghulu si jahat di udara ya. Barangkali jawaban doa itu sudah datang, tetapi seperti Daniel nanti kita belajar ya lebih lanjut. Ada apa itu kuasa-kuasa penguasa di udara yang menghalang-halangi jawaban itu. Amin. Amin. Apabila engkau melayani Tuhan, kok jemaatnya keluar masuk tidak ada damai sejahtera, puasalah ya. Bahkan ajak jemaat untuk berpuasa. Pasti ada terobosan keluar. Roh intimidasi itu hilang. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, kisah tentang Daniel ini sungguh sangat luar biasa. Kita bisa meladani Daniel ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, dia begitu setia pada Engkau. Dia taat terhadap semua peraturan sehingga tidak ditemukan kesalahan pada diri Daniel. Kami ingin juga seperti Daniel Tuhan, sehingga kami mau setia, mau taat kepada Engkau Yesus, sehingga waktu intimidasi itu datang tidak ditemukan kesalahan apapun pada diri kita. Ya, kita mau mengkoreksi diri kita sendiri, apa kesalahan kita, apa yang orang lain tidak suka kepada kita, sehingga kita selalu diintimidasi, dicela, sehingga ya Tuhan jamah kami sehingga kami bisa terkoreksi dengan baik, sehingga tidak ditemukan kesalahan pada diri kami. Karena Engkau yang sudah menjamah kami, membersihkan semua kesalahan-kesalahan kami, mengangkat semua kesalahan kami sehingga kami tidak berlaku salah, dan kami punya iman yang kuat untuk kami bisa tetap setia, tetap taat kepada Engkau Yesus, sehingga kami bisa berlaku lurus, kami tetap berjalan di jalur-Mu, karena Engkau tetap gandeng tangan kami untuk kami berjalan di jalur-Mu, sehingga tidak ditemukan kesalahan pada diri kami, sehingga berkat-Mu melimpah bagi kami karena kami setia dan taat kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sungguh baik, memberikan kami hikmat, memberikan kami Tuhan tuntunan firman Tuhan yang mengubah hidup setiap kami. Kami berdoa bila ini ada orang-orang yang merasa diintimidasi, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga, mereka terintimidasi oleh apapun juga yang ada di hadapan mereka. Tuhan tolong sehingga mereka mampu menumpas intimidasi ini. Tuhan, kami percaya, berikan mereka roh yang excellent, berikan ya Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus buat mereka, sehingga mereka Engkau tuntun dan mereka taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. Makasih Bu Lasma, Pak Daniel, Tirsa, semua yang sudah bergabung hari ini, Pak Henry, Bu Viken. Good morning, see you tomorrow guys. Baik yang nanti siang maupun nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.